Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara membuat spasi yang rapi dan juga lurus, tidak berantakan, namun secara cepat dan tepat. Nah, gimana caranya? Yuk simak langsung video ini. Nah, gambarannya seperti ini. Contoh, di sini kita spasinya ini lurus, rapi. Kemudian di sini juga ada susunan kepanitiaan. Kita juga nanti bakal praktek langsung gimana supaya ini bisa titik duanya ini sama rata. Kemudian ada subbabnya di sini juga bisa sama rata. Nah, kemudian di sini ada kayak poin-poin gitu, dia juga bisa sama lurus rapi. Nih A-nya nih dia bisa rapi juga. Nah, jadi gimana caranya? Yuk tonton video lengkapnya. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe channel ini supaya video-video selanjutnya muncul di beranda kamu. Nah, langkah yang pertama kita langsung aja masuk ke menu baru atau ke Word baru. Caranya tekan Ctrl N, Ctrl plus N untuk membuka dokumen baru. Nah, setelah muncul dokumen baru, pastikan bahwasannya dokumen ini tidak berbau dengan yang namanya spasi yang sudah ada sebelumnya. Caranya kita ketik yang namanya Ctrl plus A, kemudian kita pilih di menu Home, kita pilih No Spacing, kita klik. Nah, ini menandakan bahwasannya halaman ini sudah netral dari spasi-spasi yang ada sebelumnya. Nah, jadi setelah itu mungkin teman-teman ada yang pernah membuat membuat titik dua, tiba-tiba dia gak rata, atau membuat baris dia ada yang maju sedikit, ada yang mundur sedikit. Nah, itu perkara yang namanya spasinya belum diatur seperti hal tadi itu dibuat no spacing. Nah, setelah itu kita coba kita akan membuat seperti ini ya. Contohnya ini udah ada, gimana supaya ini bisa sama rata. Nah, langsung aja kita ke halaman yang baru, kita buat dulu, kita ketik dulu. Pertama kita ubah dulu hurufnya, kita ubah dulu ke Times New Roman seperti format biasa. Kemudian kita ubah dulu ini ukurannya, yaitu size-nya 12. Nah, setelah itu kita buat dulu judulnya, karena judulnya tadi kita lihat rata tengah ya. Jadi di sini kita buat di halaman baru ini kita buat judulnya juga rata tengah. Nah, kemudian kita ketik judulnya, itu ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Kita ketik rencana pelaksanaan pembelajaran. Atau kita buka kurung RPP. Kemudian kita enter. Kita buat rata kiri kembali, karena di sini untuk contohnya di sini kita buat rata kiri ya. Kemudian kita lihat sama-sama. Nah, kita ketikkan dulu untuk poin-poinnya. Satuan pendidikan, kelas atau semester. Yang pertama ada satuan satuan pendidikan. Enter, kelas atau semester. Enter, kemudian ada
mata pelajaran, topik atau tema. Topik atau tema. Kemudian ada alokasi waktu, kompetensi dasar. Alokasi waktu, kompetensi dasar. Nah, jadi untuk titik 2 dan poin yang di sebelah kanan titik 2 nanti kita ketikkan di akhir setelah kita atur yang namanya baris untuk di sininya nanti. Nah, setelah sudah siap diketikkan seperti ini, kita pastikan di sini teman-teman udah ada yang namanya rulernya ya teman-teman. Ini namanya ruler yang di atas ini. Kalau memang belum ada rulernya, kalian bisa gunakan yang namanya klik view. Kemudian ini ada ruler. Nah, di sini kalian centang supaya muncul. Kalau nggak ada, nah seperti ini. Jadi pastikan dulu ada, karena ruler ini sangat berpengaruh, sangat penting ketika kita ingin membuat yang namanya titik 2 supaya rapi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang namanya garis-garis merah seperti ini. Nah, ini sangat mengganggu dan ini juga bisa mengakibatkan nanti spasinya berantakan juga. Nah, jadi di sini kita blok terlebih dahulu. Kita hilangkan dulu yang garis merah di bawah ini. Setelah kita blok, kita klik English ini. Nah, di sini ada pilihan, kita pilih Indonesian. Kemudian di sini kita centang do not check spelling or grammar. Kemudian kita pilih OK. Nah, untuk yang garis di bawah merah-merahnya sudah hilang, artinya sudah netral. Nah, di sini ini kita kembali ke menu home. Nah, kita lihat dulu contohnya. Nah, di sini di contohnya ini untuk poin yang sebelah kiri dia tidak mepet dengan margin. Nah, jadi kita geser yang di sini, ini kita geser supaya tidak mepet ke margin ya, ke margin sorry. Nah, ini kita geser. Sorry. Ini kita kembalikan dulu ke awal. Nah, jadi caranya itu pertama kita blok, baru kita bisa geser. Nah, jadi sebelum kita geser, ini ada namanya jadi ini ada left indent. Ini ada 3 bagian. Ini yang paling bawah ini ada left indent, kemudian ada hanging indent yang segitiga runcing di tengah-tengah. Kemudian yang yang paling atas tuh yang segitiga ke bawah itu namanya first line indent. Nah, jadi yang harus kita geser ini yang bawah, yaitu left indent. Nah, ini kita geser, kita ratakan di 1,8 ya, yang mendekati 2 nih, supaya dia nggak mendekati margin. Nah, jadi ini tetap kita blok. Nah, kemudian di sudut kiri atas nih ada namanya left tab. Nah, left tab ini mirip huruf L ya teman-teman. Nah, ini left tab ini sangat penting untuk penanda bahwasanya titik 2-nya itu harus setara dengan itu nantinya. Nah, jadi kalau misalkan di laptop teman-teman gak ada left tab-nya ini, contoh muncul seperti ini, itu tinggal diklik aja terus sampai muncul yang namanya left tab seperti huruf L dia. Nah, setelah itu kita gunakan left tab ini supaya titik 2-nya ini bisa rata. Nah, setelah kita posisikan ini di left tab, nah kita tinggal buat tabulasi di area ruler untuk posisi titik 2-nya.
Nah, kita lihat di sini posisi yang paling panjang tulisannya itu adalah kompetensi dasar. Nah, dia di posisi ada di area 6 cm. 5,5 ya, 5,5. Nah, kita klik aja ruler di area 5,5. Nah, di sini bakal terbentuk tabulasi baru yang akan membuat batas posisi titik 2 nanti. Nah, jadi kalau kita ketikkan titik 2 itu akan lurus dengan posisi tabulasi yang kita buat ini. Nah, jadi tabulasi yang kedua saya mau buat di posisi 6. Nah, jadi posisi tabulasi yang kedua ini yaitu untuk menulis kata-kata di sebelah titik 2 supaya dia bisa rata. Nah, tinggal kita atur gimana caranya setiap poin yang ada di sebelah kanan titik 2 itu ketika melebihi satu baris, maka baris berikutnya akan melebihi otomatis di area yang itu. Jadi tidak ke pinggir kiri, tidak ke pinggir kanan, tapi tetap di area itu. Gimana supaya bisa lurus seperti itu? Nah, maka tinggal digeser yang namanya hanging indent. Nah, tadi di sini ada hanging indent. Kita cari hanging indentnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kita geser hanging indentnya di sini. Nah, jadi supaya dia bisa ketika kita ngetik selanjutnya dia bisa muncul di hanging indentnya di situ. Jadi dia nggak ke kiri, nggak ke kanan, dia tetap di situ. Seperti contoh ini. Nih, seperti ini. Nah, ini hanging indentnya sudah saya pindahkan. Tadi dia ada di sini, sudah dipindahkan di sini. Nah, untuk proses tabulasinya sudah selesai, tinggal kita lanjutkan untuk proses pembuatannya. Nah, caranya tinggal kita letakkan kursornya di ujung kata-kata atau teks terakhirnya. Nah, kemudian kita klik tab. Nah, di sini langsung aja kita buat titik 2, kemudian kita ketik tab lagi. Nah, kemudian langsung maka dia akan langsung ke tabulasi yang udah kita atur tadi. Nah, kemudian tadi kita buat kata-katanya yaitu SMA Negeri Indonesia contohnya. SMA Negeri Indonesia. Nah, kemudian di sini kita pindahkan kursornya kembali ke bagian bawah. Nah, di sini di ujung dari semester kita ketik tab, kemudian kita ketik titik 2, kemudian kita ketik tab kembali, kemudian kita buat kelas atau semesternya. Contohnya tadi kelas atau semesternya tuh kelas 12 kita buat. Ini terserah nih contoh ya, teman-teman. Nah, kemudian kita pindahkan kembali kursornya ke ujung dari teks mata pelajaran, kemudian kita pilih tab, kemudian kita ketik titik 2, kita ketik tab kembali. Nah, topiknya apa? Misalkan contoh fisika. Kemudian kita pindahkan kembali kursornya ke bawah ke ujung tema, kemudian kita ketik tab, kemudian kita buat titik 2, kemudian kita ketik tab kembali, kemudian kita masukkan topik atau temanya tadi yaitu gaya. Kita masukkan gaya. Nah, setelah itu alokasi waktu sama, kita pindahkan kursornya di belakang waktu, kemudian kita ketik tab, kemudian kita ketik titik 2, kemudian kita ketik tab kembali, kemudian kita buat alokasinya 2 kali 45 menit. Contoh ya. Nah, kemudian di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini bisa kita lihat di sini menjelaskan hubungan antara gaya dengan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat di sini, kita pindahkan dulu kursornya, kemudian kita pilih tab, kita ketik tab, kemudian kita ketik titik 2, kita ketik tab kembali, kemudian kita buat
kata-katanya, contohnya hubungan gaya dan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini karena tadi hanging indennya ini udah saya pindahkan ke daerah sini, nih hanging inden ini, makanya dia muncul langsung di sini. Coba kita lurusin itu dia tadi cara membuat titik 2 supaya rapi dan lurus, tidak berantakan dan lebih cepat. Jadi teman-teman yang ribet mumet gimana supaya titik 2-nya rapi, tadi udah saya beritahu. Dukung terus channel ini supaya saya bisa memberikan video-video tutorial selanjutnya. Jangan lupa like, komen yang membangun, dan juga subscribe channel ini supaya saya bisa berikan informasi-informasi atau video-video selanjutnya di beranda kamu. Terima kasih.